Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perpajakan. Nah guys, lihat ya, kita bakalan belajar tentang siklus akuntansi perpajakan. Dan jangan lupa di-review lagi ya catatannya biar ingat. Oke. Terus apa sih akuntansi perpajakan? Nah, akuntansi perpajakan itu pengertiannya ada dua nih guys. Jadi ada pengertian akuntansi dan pengertian akuntansi perpajakannya sendiri. Jadi akuntansi itu adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, serta menyajikan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Lalu, akuntansi perpajakan itu dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak atau tax return dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Terus, pada dasarnya baik akuntansi maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa loh guys. Bedanya, kalau akuntansi bisa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi pajak itu bisa menghasilkan laporan pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Lalu, laporan keuangan dibutuhkan oleh dua pihak, yaitu pihak internal sama eksternal. Yang termasuk dalam pihak internal nih guys, ada direksi dan manajemen yang berguna untuk mengambil keputusan. Sedangkan yang termasuk dalam pihak eksternal diantaranya investor, supplier, kreditor, customer, dan pemerintah. Lalu, dalam pelaporan perpajakan, wajib pajak itu harus melakukan yang pertama, pembukuan atau pencatatan. Nah, di sini kita bisa lihat nih guys, pembukuan itu ada di UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29. Nih guys, dengerin ya. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Terus, guys, yang perlu diingat, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar serta wajib pajak badan. Ada di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Lalu, syarat pembukuan itu yang pertama harus memperhatikan itikat baik, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi kita nggak boleh ngada-ngada guys. Terus
diselenggarakannya di Indonesia, huruf Latin atau angka Arab, satuan mata uang rupiah. Terus bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris. Lalu diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan status akrual atau stetokas. Kalian tahu kan status akrual atau stetokas itu? Terus sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Lalu di sini ada pencatatan loh guys. Nah, pencatatan itu ada di Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 9. Coba deh dibuka undang-undangnya. Terus guys, jadi pengertian pencatatan sendiri nih, pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau jumlah penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenakan pajak yang bersifat final. Lalu pencatatan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, dan wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tuh guys, dicatat ya. Lalu di sini kita masuk ke syarat pencatatan loh. Jadi syarat pencatatan itu ada yang pertama, pencatatan harus dibuat lengkap dan benar. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu didukung sama dokumen yang menjadi dasar penghitungan percatatan atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Terus jangka waktu pencatatan meliputi jangka waktu 12 bulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Terus wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan harus menyelenggarakan pencatatan atas aset dan kewajiban. Dan kita masuk nih sama prinsip akuntansi dan akuntansi perpajakan. Jadi pertama harus ada kesatuan ekonomi. Jadi harus ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik. Yang kedua, kesinambungan usaha. Jadi harus berkaitan dengan pembukuan wajib pajak, harus disimpan dalam jangka waktu 10 tahun loh guys. Terus harga pertukaran atau objektif atau harga wajar, arm's length price, tidak dipengaruhi hubungan istimewa dan tidak boleh ada transfer pricing guys. Terus mempertemukan pendapatan dan beban yang paling tepat berdasarkan stelsel akrual. Susah ya guys. Nah, untuk tujuan perpajakan, stelsel akrual dan stelsel kas modified atau campuran diakui untuk menghitung penghasilan dan biaya kena pajak. Lalu konsisten.
Penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah, guys. Penggunaan diselenggarakan berdasarkan dengan prinsip asas konsistensi. Jadi nggak boleh berubah. Nih yang di sini Oke, jadi kali ini aku mau jelasin tentang perbandingan SPT tahunan PPh Badan dan laporan keuangan komersial. Nah, jadi di sini ada tabel. Tabelnya itu ada aspek, terus ada SPT tahunan PPh Badan dan laporan keuangan komersialnya. Jadi aspek yang pertama itu dilihat dari pengguna. Kalau SPT tahunan PPh Badan, penggunanya itu Fiskus. Kalau laporan keuangan komersial, penggunanya itu berbagai pengguna, jadi multi user, baik pihak internal maupun pihak eksternalnya. Nah, yang kedua itu sifat informasinya. Kalau SPT tahunan PPh Badan itu sifat informasinya rahasia, guys. Dan kalau laporan keuangan komersial, dia dapat digunakan oleh umum, khususnya untuk laporan keuangan listed company. Nah, aspek yang ketiga itu ada pedoman penyusunan. Nah, kalau SPT tahunan PPh Badan, dia itu dari Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Tapi kalau laporan keuangan komersial, yaitu memakai prinsip akuntansi yang berlaku umum. PSAK, interprestasi PSAK, peraturan pemerintah untuk industri, IFRS, buletin teknis, pedoman atau praktik konvensional, hasil riset dan pendapat ahli. Terus yang keempat nih, aspeknya itu dari mata uang. Kalau SPT tahunan PPh Badan, mata uangnya itu wajib dalam rupiah dan mata uang US dollar sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait. Kalau laporan keuangan komersial dapat menggunakan mata uang selain rupiah. Jadi, jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, laporan keuangan harus lebih dulu dilakukan remeasurement gitu. Terus guys, yang kelima, dasar pencatatan transaksi. Kalau SPT tahunan PPh Badan itu transaksinya dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya. Lalu laporan keuangan komersialnya itu transaksinya dicatat dengan asas substance. Substance ya guys, over form. Jadi asas substance over form, yaitu prinsip bahwa akuntansi mengakui fakta kejadian dari sebuah transaksi. Nah, aspek yang terakhir itu atau yang keenam, batas waktu penyampaian. Disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan. Nah, kalau di laporan keuangan komersial nih guys, dia terdapat di pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Lalu di sini aku mau jelasin lagi siklus akuntansi dan fiskal. Dengerin ya guys. Yang pertama itu dari dokumen sumber. Ini tuh utama banget. Dokumen sumber itu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi yang telah dilakukan. Macam-macam bukti transaksinya itu. Yang pertama kwitansi, nota debit, debit memo, nota cek faktur, nota kredit, dan memo. Lalu ada jurnal transaksi. Jadi dari dokumen sumber itu kita catat nih ke jurnal transaksinya.
Jurnal transaksi itu formulir yang digunakan untuk mencatat setiap jenis transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rinci guys, sesuai dengan tanggal dan keterangan transaksi. Jenis jurnal diantaranya yang pertama jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Kemudian setelah mencatat jurnal transaksi, kita posting ke dalam buku besar untuk dikelompokkan sesuai dengan pos-pos atau akun-akun yang ada. Buku besar itu buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Nah, lalu dari buku besar diringkas ke dalam neraca saldo. Neraca saldo itu tuh kayak pengelompokan saldo akhir dalam buku besar atau daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian perusahaan. Laporan laba rugi sendiri hanya berisi akun-akun pendapatan dan beban. Dari laporan laba rugi kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini untuk apa sih? Untuk mengetahui besarnya pajak terutang, maka laporan komersial itu harus direkonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal perbedaan temporer atau koreksi fiskal perbedaan permanen. Nah, kalau beda temporer ini Tika mau jelasin penghasilan atau biaya yang diakui saat ini oleh akuntansi komersial tetapi tidak diakui seluruhnya oleh akuntansi pajak. Biasanya karena perbedaan pengakuan. Contohnya nih, seperti perbedaan pengakuan biaya penyusutan dan amortisasi karena penggunaan metodenya, persediaannya, kompensasi kerugiannya, dan lain-lain. Terus kalau beda permanen, contohnya itu seperti penghasilan atau biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak. Biasanya penghasilan dan beban yang sudah tercantum dalam undang-undang perpajakan. Contohnya seperti penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2, penghasilan bukan objek pajak pasal 4 ayat 3, dan deductible expense dan non deductible expense serta pelengkapnya pada pasal 6, 9, dan 11. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan itu digunakan sebagai dasar laporan SPT tahunan PPh Badan untuk menghitung pajak terutang. Nah, jadi itu adalah siklus akuntansi fiskal. Semoga kalian ngerti ya guys.